Jangan berani-beraninya kamu ketawa. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14A dari kelas sistem embedded. Jadi di sini kami akan presentasikan tugas yang telah kami buat, yaitu rancangan fungsionalitas alat pendeteksi telur busuk. Jadi di sini saya terdiri dari dua anggota, yaitu saya sendiri Iza Olika dengan NPM 1904-1110-157 dengan Ade Maulana dengan NPM 1904-1110-112. Jadi kenapa kami mengambil judul ini? Karena berdasarkan latar belakangnya di Indonesia sendiri, pertumbuhan telur terus meningkat setiap tahun. Permintaan yang semakin meningkat tersebut membuat peternakan harus mempercepat proses pendistribusian telur. Kemudian, agar mengetahui telur dalam kondisi bagus, ada beberapa metode manual yang digunakan untuk mengetahui kualitas atau kesegaran telur tersebut. Untuk mengetahui kualitas telur tersebut akan memerlukan waktu yang cukup lama karena dilakukan satu persatu ataupun manual, dan kadang cara tersebut sering terjadi kesalahan yang dikarenakan indera penglihatan manusia yang terbatas yang disebabkan terlalu lama melihat dan terjadi kesalahan. Kemudian untuk itu akan lebih mudah apabila telur tersebut dapat dideteksi oleh sebuah alat otomatis. Kemudian metodologi yang kami lakukan pada proyek kami ini, yang pertama itu secondary research. Jadi kami mengambil 4 sumber yang berbeda yang berhubungan dengan proyek yang akan kami buat, yaitu sumber yang pertama, rancang bangun alat pendeteksi kebusukan telur menggunakan metode fuzzy logic berbasis microcontroller Arduino Nano 328. Kemudian sumber yang kedua yaitu alat pendeteksi dan penyortir kualitas telur dengan sensor LDR berbasis Arduino. Kemudian sumber yang ketiga, alat pemilah kualitas telur berbasis Android, serta yang keempat, perancangan prototipe sistem pendeteksi kondisi telur dan berat berbasis microcontroller Arduino Uno. Kemudian metodologi kedua yang kami lakukan yaitu literatur review. Dari 4 sumber yang secondary research sebelumnya, kami melakukan beberapa literatur review. Yang pertama, rancang bangun alat pendeteksi kebusukan telur menggunakan metode fuzzy logic berbasis microcontroller Arduino Nano 328. Kenapa masalah ini menjadi fokus? Karena sulit membedakan kualitas telur. Kemudian solusi yang ditawarkan, merancang alat pendeteksi kebusukan telur menggunakan metode fuzzy logic berbasis microcontroller Arduino Nano 328. Keunggulan dari sistem ini yaitu kualitas telur akan ditampilkan pada layar LCD. Sedangkan kelemahan pada sistem ini yaitu menggunakan sensor yang jarang diketahui oleh orang banyak. Kemudian yang kedua, alat pendeteksi dan penyortir kualitas telur dengan sensor LDR berbasis Arduino. Kenapa masalah ini menjadi fokus? Karena sulit membedakan kualitas telur dan proses penyortiran. Kemudian solusi yang ditawarkan, membuat alat pendeteksi dan penyortir kualitas telur dengan sensor LDR berbasis Arduino. Keunggulan dari sistem ini yaitu dapat mendeteksi kualitas telur asin dalam jumlah banyak sehingga dapat memangkas waktu. Kemudian kelemahan dari sistem ini yang pertama, metode pemrosesannya terlalu rumit karena menggunakan fuzzy logic. Selanjutnya yang ketiga yaitu alat pemilah kualitas telur berbasis Android. Kenapa masalah ini yang menjadi fokus? Karena sulit memilah kualitas telur. Solusi yang ditawarkan, merancang suatu sistem pemilah kualitas telur berbasis Android. Keunggulan dari sistem ini yaitu adanya motor servo sebagai penggerak pemilah telur untuk memisahkan antara telur baik dan telur buruk secara otomatis. Selain itu, data dapat dipantau melalui web dan smartphone. Kelemahan dari sistem ini yaitu sistemnya terlalu kompleks. Kemudian metodologi selanjutnya yang kami lakukan yaitu competitive audit. Jadi dari 3 sumber yang telah kami lakukan literatur review, kami melakukan competitive audit. Jadi ada beberapa tipe sensor yang digunakan masing-masing dari sumber yang telah kami
Pilih. Pada sumber yang pertama menggunakan sensor BH1750 dan NQ2. Kemudian uh, pada sumber yang kedua menggunakan sensor LDR, serta pada sumber ketiga juga menggunakan sensor LDR. Cara kerja sistem yang pertama dengan menggunakan sensor BH1750 dan NQ2 sebagai parameter dalam penentuan telur busuk dan penggunaan kecerdasan fuzzy logic. Kemudian cara kerja pada alat yang kedua, intensitas cahaya yang tembus melalui telur ditangkap oleh sensor LDR dan diproses datanya menggunakan metode fuzzy logic. Kemudian cara kerja pada alat yang ketiga menggunakan sensor LDR, microcontroller, Arduino Nano ATmega 328, LCD sebagai penampil status telur yang diuji dan motor servo sebagai penggerak pemilah telur. Kemudian ada juga beberapa fitur keunggulan dari masing-masing sumber tersebut. Yang pertama, pada sumber yang pertama, keunggulannya kualitas telur akan ditampilkan pada layar LCD. Fitur keunggulan pada alat yang kedua dapat mendeteksi kualitas telur asin dalam jumlah banyak sehingga dapat memangkas waktu. Kemudian fitur keunggulan pada alat yang ketiga, adanya servo motor sebagai penggerak pemilah telur untuk memisahkan antara telur baik dan telur buruk secara otomatis. Selain itu, data dapat dipantau melalui web dan smartphone. Selain itu, ada juga kelemahan dari masing-masing sumber tersebut. Kelemahan pada sumber yang pertama yaitu menggunakan sensor yang jarang diketahui oleh orang banyak. Yang kedua, kelemahan dari alat yang kedua, metode pemrosesannya terlalu rumit karena menggunakan fuzzy logic. Kemudian kelemahan pada sumber yang ketiga karena sistemnya terlalu kompleks. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Adi Maulana. Yang selanjutnya yaitu ada temuan. Nah, untuk daftar user yang pertama di sini ada Yusuf, laki-laki berusia 45 tahun dan pekerjaan sebagai peternak telur ayam. Kemudian user kedua ada Sriwati, jenis kelamin perempuan, usia 40 tahun sebagai penjual di grosir. Yang user ketiga ada Agung, usia 22 tahun, pria, pekerjaan mahasiswa. Untuk personal pertama di sini ada Yusuf. Goalsnya dia di sini yaitu dapat membedakan kualitas telur ayam, kemudian dapat menyortir telur dalam waktu yang cepat. Untuk frustration-nya, dia kesulitan dalam membedakan kualitas telur dari peternakannya. Kemudian kewalahan dalam menyortir telur dari peternakannya. Yang terakhir, banyak memakan waktu pada saat menyortir telur. Untuk user kedua yaitu Ibu Sriwati. Goals dia di sini ingin mendapat kualitas telur yang baik saat membeli dari peternak. Nah, frustration-nya di sini dia sering mendapatkan telur dengan kualitas kurang baik dari peternak. Kemudian banyak pelanggan yang mengeluh karena telur yang sering busuk. Untuk user ketiga di sini ada Agung. Goals dia di sini yaitu bisa lebih teliti dalam berbelanja. Kemudian mendapatkan solusi dalam membedakan telur segar dan busuk. Frustration-nya di sini tidak teliti dalam belanja, kemudian tidak bisa membedakan telur busuk dan telur segar. Nah, untuk VPC-nya, untuk VPC di sini kami ambil satu yaitu dari peternak. Customer job-nya di sini yaitu dia memberi pakan ayam ternak, kemudian mengambil telur dari kandang ayam, memilih atau menyortir telur, dan mendistribusikan telur. Untuk pains-nya di sini dia sering menghabiskan banyak waktu untuk menyortir telur. Kemudian kewalahan karena menggunakan cara manual, sering mendapatkan kualitas telur yang kurang bagus atau busuk, tidak teliti dalam menyortir telur, dan hanya melihat kondisi telur dari fisiknya. Untuk gains-nya di sini, waktu menyortir menjadi lebih cepat, kemudian pekerjaan menjadi lebih mudah dengan bantuan alat, kemudian bisa mengetahui kondisi telur bayi atau tidak, bukan hanya dari kondisi fisik. Kemudian mudah dalam memilah atau menyortir telur. Untuk gain creators-nya, di sini ada alat deteksi menggunakan Arduino, kemudian menggunakan sensor LDR, kemudian ketika terdeteksi telur busuk, langsung diasingkan. Untuk pain relievers-nya, membuat sensor yang dapat mendeteksi telur busuk, kemudian dapat menghemat waktu peternak atau pekerja,
kemudian mendeteksi telur bagus dan telur busuk. Produk dan servisnya di sini adalah alat deteksi telur busuk. Kemudian konteks skenario. Masalah yang kami ambil di sini mengenai masalah dari peternak itu tersendiri. Masalahnya itu tidak teliti dalam menyortir telur. Uh, Deskripsinya, telur adalah salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa yang lezat, mudah dicerna, dan bergizi tinggi. Biasanya peternak menyortir telur untuk memisahkan antara telur bagus dan busuk. Nah, kenapa masalah ini penting? Karena dalam menyortir telur dibutuhkan ketelitian dan kesabaran agar produk yang dijual atau didistribusikan nantinya tidak mengecewakan para pembeli. Nah, jika terdapat banyak telur busuk saat dibeli oleh pedagang ataupun konsumen, ini dapat menurunkan kepercayaan pedagang kepada peternak terhadap kualitas telurnya. Kemudian diagram CEC atau Cause Effect Chain Analysis. Di sini juga kami mengambil peternak saja. Untuk masalahnya di sini tidak teliti dalam menyortir telur. Kenapa tidak teliti? Karena banyaknya aktivitas lain peternak atau pekerja. Kenapa banyak aktivitas lain? Karena peternak ini memiliki keluarga. Kemudian kenapa tidak teliti dalam menyortir telur? Yaitu karena harus menyortir telur satu persatu. Kemudian karena memiliki area peternakan yang luas, opsi selanjutnya yaitu banyaknya ayam ternak yang harus diurus. Kemudian jumlah pekerja yang sedikit. Untuk selanjutnya tidak ada pengecekan otomatis. Kemudian kenapa tidak ada pengecekan otomatis? Yaitu penyortiran dilakukan secara manual. Kemudian belum ada sistem pengecekan secara otomatis. Kemudian penyortiran kenapa penyortiran dilakukan masih secara manual? Yaitu karena alat yang digunakan masih konvensional. Kenapa alat yang digunakan masih konvensional? Yaitu harga alat yang otomasi mahal di pasaran. Kemudian sulit dirancang alat otomasi sendiri. Untuk storyboardnya kami ambil dari peternak juga. Yang pertama di sini peternak pergi untuk mengumpulkan telur yang siap untuk dipanen. Kemudian peternak menyortir antara telur bagus dan busuk. Di sini bisa kita lihat kalau yang putih itu telur yang bagus atau berkualitas baik, yang agak coklat di sini berkualitas agak busuk atau kurang bagus. Nah, di sini peternak kurang teliti dalam memisahkan antara telur bagus dan busuk. Nah, akibatnya dia ada beberapa telur yang didistribusikan di situ mengandung telur busuk. Jadinya peternak agak sedikit kewalahan dalam melayani para pedagang. Kemudian untuk paper prototype-nya, di sini ada alat untuk meletakkan telur. Nah, di sini ada tiga slot atau 3 tempat untuk meletakkan telur. Kemudian di bawahnya di sini ada lampu untuk mengecek kondisi telurnya, apakah bagus ataupun busuk. Nah, LCD di sini untuk menampilkan telur bagus atau busuk. Jadi untuk setiap slot LCD ini menampilkan telur untuk setiap slot. Jadi jika telurnya mencukupi cahaya yang direkomendasikan, maka LCD-nya akan menampilkan kualitas bagus. Nah, jika cahaya dari telurnya ini agak redup atau gelap, maka LCD-nya akan menampilkan telur kurang bagus ataupun busuk. Nah, jika slot tersebut salah satunya tidak ada DC, nah maka LCD juga akan menampilkan bahwa slot tersebut kosong atau tidak ada telur di situ. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.